Selamat sore semua teman-teman Sobat Rima yang udah hadir di sesi kita pada hari ini. Webinar kita hari ini bakal ngebahas tentang perkembangan ekonomi kita nih sekarang. Di sesi kita yang kali ini yang spesial banget tuh kita udah kedatangan bintang tamunya nih, Om Fahrul Fulvian nih. Dia Chief Ekonomisnya Trimegah. Halo Om Fahrul, apa kabar Om hari ini? Halo, kabar baik. Sebelumnya saya mau perkenalin diri saya dulu. Nama saya Kenny Vincent, saya akan menjadi moderatornya. Belakangan ini kan kita udah banyak nih dengar di media, wah ekonomi memburuk nih teman-teman. Negara tetangga kita juga udah mulai masuk ke masa-masa resesi. Ada Singapura yang udah mulai resesi, ada juga US yang mulai resesi. Sebelum kita ngebahas lebih dalam nih ekonomi, tentang perkembangan ekonomi kita nih di Indonesia, resesi-resesi yang disebut-sebut banyak nih di media ini tuh sebenarnya apa sih Om? Kayaknya lagi ngetren banget nih belakangan nih bahasa resesi nih Om. Resesi itu adalah sebuah situasi di mana pendapatan nasional suatu negara, pertumbuhannya dalam 2 kuartal berturut-turut itu mencatatkan nilai yang negatif. Sama ya Indonesia kemarin itu sudah minus 5,23% di kuartal 2 tahun 2020. Tapi karena kita minusnya itu baru di kuartal 2 2020, karena di kuartal satunya itu masih bisa positif, kita belum resesi. Kalau seandainya di kuartal 3 ini masih ada kejadiannya masih negatif pertumbuhan ekonominya, maka yang akan terjadi adalah Indonesia benar-benar berada dalam resesi. Ya. Oke, bagus banget nih penjelasan dari Om Fahrul nih tentang resesi itu. Nah, kita kan sekarang udah ngerti nih sebenarnya resesi itu apa sih yang udah disebut-sebut. Saya pengen tahu deh nih Om. Sebenarnya resesi kita ini yang akan, kalau memang kejadian nih ya Om ya, resesinya di kuartal ketiga, itu tuh sebenarnya bakal sama nggak sih Om sama waktu kita krisis ekonomi tahun 98 itu Om kemarin itu? Sama nggak kondisi sekarang itu sama 98? Saya bilang sebenarnya kondisinya itu ada perbedaan yang sangat material di antara kedua krisis, yaitu krisis yang terjadi di 98 dan krisis yang terjadi di tahun 2020. Tapi mungkin kepada kitanya itu impact-nya itu sama-sama saja tidak menyenangkannya kan. Kira-kira bagaimana itu bedanya? Kalau di tahun 98 itu kita krisisnya itu cenderung inflasi kan. Harga barang cenderung naik, yang untung adalah yang pegang inventory. Sementara kalau yang terjadi di tahun 2020 ini krisisnya itu deflasi. Yang untung itu adalah orang-orang yang pegang uang kas. Itu kira-kira perbedaannya. Jadi singkatnya nih Om, udah dijelasin tentang resesi, perbedaannya sama tahun 98. Singkatnya aja, kita tuh bakal masuk resesi nggak sih Om di kuartal ketiga? Kan banyak tuh orang yang bilang, wah Indonesia nih katanya di jurang resesi nih, udah mau masuk resesi. Gimana nih Om komentarnya Om? Nah, terkait akankah Indonesia masuk ke resesi atau tidak, ini sangat tergantung dengan bagaimana kita bisa mengelola confidence sebenarnya. Ini kita lihatnya ya, bahwa pemerintah sekarang itu hendak melakukan banyak stimulus. Kita lihat sebenarnya ujungnya itu adalah untuk memberikan confidence kepada perekonomian. Contohnya itu seperti ini kan. Kenapa saya sampai hari ini belum berani untuk misalnya jalan-jalan ke mall, even pergi jalan-jalan keluar kota, even mungkin untuk pulang kampung saja mungkin nggak kepikiran, karena belum adanya rasa nyaman yang ada di orang Indonesia pada kondisi saat ini. Kalau rasa tidak nyaman ini dan rasa ini membuat orang itu tidak ingin berbelanja, maka yang akan kejadian itu adalah resesi bisa terjadi di kuartal 3, kira-kira seperti itu. Tapi kalau seandainya confidence-nya masyarakat dalam beberapa bulan ke depan untuk berbelanja bisa meningkat, mungkin kuartal 3 ini kita tidak mengalami resesi. Kira-kira semuanya sangat bergantung terhadap confidence. Misalnya nih memang confidence kita nggak balik, lalu kejadian nih Om yang namanya resesi ini, kita benar-benar resesi deh di kuartal 3. Itu kira-kira impact-nya itu bakal kayak apa ya Om ya? Kayak orang-orang biasa lah, kayak kita nih rakyat Indonesia biasa tuh impact-nya apa sih Om resesi-resesi ini? Mungkin dampaknya yang paling immediate adalah kalau kondisi ini resesi, yang akan terjadi itu adalah jumlah lapangan kerja itu cenderung tidak bertambah atau malah berkurang. Itulah hal yang akan terjadi pada resesi ini. Dan kalau resesi ini, kalau saya mengumpamakannya kira-kira itu bagaimana kondisinya? Resesi itu adalah suatu kondisi di mana semua orang saking tidak percayanya akan suatu keadaan, itu membuat orang-orang tersebut tidak belanja atau mengurangi belanjanya. Saya memberikan perumpamaan seperti ini kan.
Kalau di kondisi biasa, kita datang ke restoran, kita bisa pesan nasi goreng spesial beserta lengkap dengan ada telur, udang, dan berbagai macam penganan yang ada di sana. Yang terjadi adalah ketika resesi, kita cenderung untuk tidak pergi ke restoran. Kalaupun datang ke restoran, mungkin hanya membeli nasi goreng saja, tanpa telur, tanpa udang. Jadinya konsumsinya itu, tren yang ini ya yang mesti kita waspadai adalah pada kondisi resesi ini, tren konsumsi masyarakat akan cenderung sangat sederhana, yang kita lihat. Yang tadinya merasa butuh untuk kebutuhan yang lebih kompleks, konsumsi-konsumsi yang kalau bahasa kerennya bilang itu sophisticated, sekarang konsumsinya menjadi biasa saja, tidak berlebihan, itu ya kita lihat. Dan tentunya ini sebenarnya kalau kita lihat ke dalam perekonomian ya tidak begitu bagus, karena ekonomi ini berputar ketika semua orang pada belanja. Tapi sebelum itu, saya mau ngasih tahu dulu nih buat audiens yang udah hadir partisipannya, yang kalau misalkan udah pengen ngasih pertanyaan ke Om Farul, silakan aja ditulis dulu di kolom Q&A-nya. Nanti kita akan bantu pilihin pertanyaannya buat kita sampein ke Om Farulnya ya. Jadi ini, tadi kan Om Farul udah ngomong nih, impact langsung dari resesi ini ke orang-orang citizen itu adalah tadi itu hilangnya lapangan pekerjaan secara langsung. Benar sih, saya lihat banyak banget nih sekarang kayak unemployment juga udah mulai banyak naik, di US juga, di Indonesia juga datanya seperti itu. Sebagai anak muda nih, saya juga ngerasain Om, nyari pekerjaan itu sekarang susah banget. Karena banyak nih, bisnis-bisnis udah susah, karena bisnisnya susah, dia freeze hiring kan, supaya buat increase efficiency. Ini kira-kira gimana nih Om? Ada nggak sih insight-insight menarik nih dari Om Farul buat kita anak-anak muda nih yang masih kebingungan nyari kerja gimana nih? Sekarang kondisinya lagi pandemi kayak gini nih Om. Secara umum, kalau kondisinya itu lagi resesi, yang pasti adalah kalau kita datang dari background yang mempunyai spesifikasi yang terlalu spesifik, misalnya kita punya pendidikan yang sangat khusus, misalnya itu di bidang accounting, arsitek, engineer, atau yang lain-lain sebagainya, kita bisa melihat bahwa mungkin di kondisi resesi ini, sayangnya skill-skill yang terlalu spesifik, itu kalau orientasinya dapat pekerjaan ya Ken ya, itu tidak terlalu relevan. Karena sebelumnya itu hal-hal seperti itu hanya relevan di kondisi ekonomi normal. Kalau di kondisi ekonomi resesi seperti sekarang ini, yang relevan itu adalah konsumsi yang biasa saja, dan pekerjaan yang muncul itu adalah cenderung pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya generalis. Dan bisnis pun yang muncul itu bisnis yang sederhana, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadinya saran saya, kalau ingin mencari pekerjaan, kalau pekerjaannya bukan merupakan sebuah pekerjaan yang muncul karena pandemi dan dibutuhkan secara material, cobalah berubah untuk menjadi generalis dan tidak terlalu memilih-milih pekerjaan yang akan muncul. Kalau kayak gitu Om, kondisi sekarang kan harus jadi generalis nih Om. Apakah lebih baik buat kita nih anak-anak muda ngejalanin bisnis sendiri apa gimana tuh Om? Daripada kita emang nyari kerja lagi susah nih kondisi kayak gini Om. Kalau kita bisnis itu kan kita intinya harus jualan kepada orang-orang yang punya uang di kondisi seperti ini. Cuman ada sebuah tren yang sebenarnya itu agak mengkhawatirkan saya. Ini ya kalau secara ekonomi itu mengkhawatirkan saya, tapi itu menjadi sebuah opportunity bagi banyak orang lainnya juga. Yang kita lihat ini adalah pada kondisi pandemi sekarang ini itu adalah tidak semua orang yang tidak punya uang. Yang kejadian saat ini adalah di pandemi ini, pendapatan dari kalangan menengah ke bawah itu cenderung drop drastis. Karena sumber pendapatannya sebagian besar itu adalah dari pekerjaan-pekerjaan yang cenderung informal. Jadinya yang kita lihat kondisinya sekarang itu lagi kejadian adalah yang karena pekerjaan informal ini jadinya hilang, pendapatan mereka hilang. Kemana uang ini larinya? Ternyata kalau kita lihat data dari lembaga penjamin simpanan, dana ini sebagian besar itu mengendap di akun-akun yang rekeningnya itu nilainya di atas 5 miliar lebih. Pertumbuhannya itu year on year per bulan Mei kemarin masih 10%. Jadinya saya menyarankan bisnis-bisnis yang bisa dikembangkan pada kondisi pandemi ini adalah bisnis-bisnis yang melayani kelas menengah dan kelas menengah atas. Karena di sana uang itu berada.
Mungkin bisnis seperti makanan yang sehat, bisnis yang terkait dengan alat kesehatan, mungkin homeschooling, karena terkait juga agak rentan ya kondisinya sekarang itu untuk pergi sekolah. Saya rasa hal-hal seperti itu hal yang bisa kita lakukan. Bisnis harus fokus untuk pendapatan yang kelas menengah dan kelas menengah atas. Kira-kira seperti itu. Itu mungkin hal yang bisa dikonsider untuk bisa sukses di pandemi ini. Saya ada pertanyaan menarik lagi nih Om. Ini juga pertanyaan ini juga ada yang tanyain di kolom Q&A-nya. Saya mau nanya, kalau misalnya nih Om, orang secara umum ya ada uang lebih. Kira-kira nih Om, keputusan investasi yang baik untuk kondisi kayak gini nih yang kayak gimana nih Om? Apakah pegang suatu aset tertentu? Ini juga ada pertanyaan nih dari Mbak Leni Novita. Katanya kira-kira berapa sih Om presentasi ideal dalam berinvestasi di tengah keadaan perekonomian yang menuju ke kondisi resesi? Instrumen investasi yang tepat tuh apa Om? Mirip sama pertanyaan saya tadi gitu. Menarik ini, investasi apa yang tepat? Kalau di kondisi ini satu ya, saya mau ceritakan bahwa kondisi sekarang ini itu adalah kondisi di mana ekonominya ini cenderung itu deflasioner kan. Harga barang-barang itu turun. Nah, di kondisi yang normal, tanpa adanya campur tangan pemerintah, ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian akan turun, itu harusnya emas yang paling bersinar. Tapi satu lagi itu ya, itu kalau tanpa adanya intervensi dan policy dari pemerintah. Dan pada kenyataannya lagi, saat ini harga emas itu sudah naik sangat tinggi sekali. Itu yang terjadi sekarang. Di sisi yang lain, kita lihat lagi di kondisi sekarang ini, hal yang saya lihat adalah kondisinya memang mengarah kepada ada potensi resesi. Tapi sekarang itu sudah ada ekspektasi action dari pemerintah. Kita sekarang lagi menunggu stimulus dari pemerintahnya Amerika Serikat. Lalu juga The Fed itu bank sentralnya Amerika Serikat menyatakan bahwa akan terus melakukan quantitative easing dan Bank Indonesia juga melakukan quantitative easing. Nah, ini poin yang akan menarik sekali kita bahas. Saya melihat dengan potensi di kondisi seperti saat sekarang ini, sekali lagi saya ceritain kondisinya itu masih dalam lingkungan yang deflasioner, kita sebaiknya berinvestasi di sektor keuangan, di aset seperti saham atau obligasi. Mungkin porsinya di atas 50%, mungkin sekitar 60% dari total aset kita adalah menjadi hal yang lumrah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena di sini saya percaya bahwa salah satu target yang diinginkan, baik oleh Bank Indonesia, pemerintah Republik Indonesia, ataupun dari The Fed di Amerika Serikat dan bank sentral yang lainnya, mereka memang hendak menggunakan, kalau saya mengatakan ini adalah asset price channel, itu bahasa canggihnya. Salah satu cara kita untuk keluar dari resesi ini adalah nilai saham, nilai obligasi itu harus naik. Nah, kenapa harus naik? Itu menarik itu untuk kita bahas kan. Jadi saya sarankan di kondisi sekarang ini, dengan adanya aksi pemerintah, kalau nggak ada aksi pemerintah beli emas, itu yang udah kejadian kemarin. Tapi ini dengan adanya aksi pemerintah, saya melihat masih banyak upside di pasar saham dan obligasi. Kira-kira seperti itu. Nah ini seru nih Om, yang Om udah jelasin, yang udah mention juga tadi, kita nih dari pemerintah udah ada aksi moneter dengan cara quantitative easing ini Om, atau bahasanya mungkin printing money lah. Bisa nggak sih Om bantu jelasin Om, quantitative easing itu sebenarnya apa sih? Secara umum tuh itu definisinya apa gitu loh. Dan juga yang tadi kayak Om udah sebut-sebut juga asset channel pricing itu, kalau penjelasan secara mudahnya supaya kita lebih relatable itu kayak gimana sih Om sebenarnya? Saya akan coba ceritakan ini, bahas ini dengan bahasa awam. Sebenarnya yang kejadian di ekonomi kita itu gini kan biasanya ekonomi itu muter ya Ken ya. Kita dapat profit dari kita berdagang atau punya usaha, lalu kita ada konsumsi juga, lalu investasi lagi, ada uang yang ditaruh di bank, dan nanti uang taruh bank ini akan keluar pinjaman lagi, loan lagi, lalu ada profit lagi. Kira-kira perputarannya seperti itu ya Ken ya. Baik itu di pengusaha ataupun pegawai dan lain sebagainya. Di kondisi sekarang ini yang terjadi itu adalah putarannya itu sudah mulai agak macet sebenarnya Ken. Kalau kita baca literatur ekonomi sekarang itu, yang menjadi concern utama dari banyak ekonom-ekonom top dunia, baik itu global ataupun regional, itu adalah meningkatnya kesenjangan. Kalau mungkin 30-40 tahun yang lalu, kesenjangan ekonomi itu tidak terlalu lebar, itu berarti income level di berbagai macam orang itu nggak terlalu jauh bedanya. Sekarang itu fenomenanya adalah yang terjadi itu orang dikasih uang,
yang kebanyakan mendapatkan insentif ini adalah pihak-pihak atau orang-orang yang keinginan mereka untuk berkonsumsi, untuk belanja itu tidak meningkat ya. Dan sekarang ini adalah bunga sudah dikasih sangat rendah sekali, tapi orang tidak melihat ada opportunity bisnis baru, berarti bunga rendah nggak ada opportunity bisnis baru. Dengan quantitative easing ini, central bank di seluruh dunia, termasuk The Fed dan juga Bank Indonesia sekarang, memutuskan untuk kita langsung masuk ke pasar, berarti ceritanya dikasih bunga rendah juga nggak mempan untuk menaikkan ekonomi, kita langsung beli aset-aset surat berharga yang ada di pasar. Dengan harapan, jadinya misalnya kan, saya ini BI kan, saya lihat ekonomi lesu dan Kenny tidak mau belanja karena Kenny takut dengan situasi yang kurang bagus sekarang. Hal yang akan saya lakukan itu adalah saya akan borong surat berharga dari orang-orang seperti Kenny yang menyimpan surat berharga itu. Contohnya obligasi gitu misalnya gampangnya. Saya nantinya itu akan beli obligasi Kenny terus-menerus baik di harga sekarang ataupun harga yang menjadi lebih tinggi. Dengan harapan Kenny setelah saya beli obligasinya menjadi dan merasa lebih sejahtera kan. Kalau Kenny merasa lebih sejahtera jadinya berkeinginan dong belanja yang lain gitu. Misalnya berkeinginan ngajak pacarnya makan di tempat restoran yang fancy, terus juga mungkin beli mobil baru, beli motor baru nantinya kalau misalnya ternyata banyak, ya kan? Betul. Itu yang sebenarnya diharapkan dari kebijakan quantitative easing. Nah, cuman sekali lagi itu hanya akan sukses kalau dia berhasil membuat orang-orang itu mau konsumsi. Nah, supaya orang itu mau konsumsi, terkait sekali lagi yang saya bilangin tadi itu, apa itu aset rasional? Ini adalah sebuah transmisi di seluruh dunia, di mana-mana, di mana kebijakan moneter seperti memotong suku bunga dan kuantitatif asing ini, membuat harga aset naik, dan orang-orang yang memiliki aset ini merasa lebih sejahtera. Harga saham saya naik, saya misalnya ada keuntungan 500.000, 1 juta, atau berapa gitu keuntungannya. Begitu saya punya keuntungan, saya tentunya akan cenderung untuk merasa lebih sejahtera dan ingin untuk belanja. Karena saya telah merasa lebih sejahtera tadi. Itu yang saya lihat merupakan sebuah tujuan yang tersirat dari policy-policy yang diambil dari Bank Indonesia dan pemerintah ini sekarang. Karena itu kan, dengan kondisi sekarang ini ya, kan ceritanya itu yang seperti yang saya ceritain tadi, orang-orang pada nggak belanja. Kalau nggak belanja, ngapain dong sekarang? Semua orang pada nabung kan, itu kejadiannya. Saya dalam beberapa bulan ke depan, saya tidak heran kalau bond yield Indonesia itu terus turun. Sekarang bunga obligasi itu turun kan. Kalau mau beli obligasi negara, 3 bulan yang lalu masih dapat 7,5 sampai 8%. Sekarang dari bawah 7%. Saya lihatnya sampai akhir tahun ya imbal hasil ini akan cenderung turun. Karena para penabung tadi, orang-orang yang nggak mau belanja tadi, semuanya akan masuk ke pasar keuangan. Ini terjadi di pasar obligasi dan sedang terjadi juga di pasar saham kan. Karena itu saya nggak heran akhir tahun indeks IHSG bisa di atas 5.500, 5.800 ataupun 6.000 di awal tahun depan. Karena saya memandang kondisi yang lagi dilakukan sekarang ini itu adalah sebuah usaha untuk mengembalikan confidence daripada perekonomian. Karena kredit sulit jalan, bener kan? Kredit sulit jalan kan? Siapa yang mau percaya ngasih kredit di tengah COVID? Nggak ada yang percaya. Karena itu saya lihat, satu hal yang harus kita antisipasi, kita dari kalangan-kalangan yang berinvestasi, kita harus mengantisipasi adanya aset rasional. Walaupun fundamental ekonomi belum membaik, mau tidak mau akan dibuat ekspektasi bahwa tahun depan itu akan membaik. Dan dibuat juga kondisi bahwa masyarakat yang memiliki aset itu memiliki persepsi bahwa kondisi ekonomi membaik dengan kenaikan harga saham. Karena itu saya lihat, mau tidak mau, unintended konsekuensi yang tidak diperkirakan sebelumnya dari kebijakan dari Bank Indonesia dan juga pemerintah ini untuk memberikan stimulus ke pasar itu akan berakhir dengan kenaikan harga saham, kita lihat. Nah ini nih yang menarik, harga saham naik dulu, fundamentalnya ngejar kemudian, kira-kira seperti itu.
Kenapa ini terjadi? Karena kondisinya itu over saving. Nah, untuk kita yang di pasar keuangan ini kan selalu bertanya, kapan kita harus beli saham dan kapan kita harus jual saham? Betul. Di kondisi dunia yang over saving seperti ini kan, di Indonesia juga sudah terjadi, orang-orang berduit itu terlalu menabung appetite-nya. Saya lihatnya kapan aset price ini akan turun. Aset price di Indonesia baru akan turun secara material, saya lihatnya nanti. Mungkin di akhir tahun, atau di awal tahun depan, atau mungkin di tengah tahun depan, tergantung dengan ekonominya ada perbaikan atau tidak. Begitu ekonomi membaik, dan ada ekspektasi perbaikan iklim investasi, yang akan terjadi adalah dana masyarakat yang banyak masuk ke pasar saham dan pasar obligasi dan di deposito akan kembali ke sektor real. Nah, ketika kondisi sektor real di tahun depan sudah mulai membaik, di saat itulah baru saya lihat akan ada koreksi di harga saham dan obligasi. Di tengah kondisi ketidakpastian, tapi ketidakpastiannya itu bersama dengan policy-policy, kebijakan-kebijakan yang unkonvensional dari central bank dan pemerintah, lihat harga saham dan obligasi akan terus naik bersama juga dengan kondisi Indonesia yang sedang menghadapi deflasi kan. Kira seperti itu. Oke, sekarang kan kita lagi deflasi nih Om. Dengan yang tadi Om udah jelasin itu unconventional move ya, unconventional gesture dari central banks ini, kan uang memang mau dilarikan berarti ke market lagi nih ya Om ya ceritanya ya Om ya. Nah, jangka pendek sih sebenarnya, pengennya itu ke sektor real kan. Kalau kita ngomong real ekonomi, kalau COVID-19 ini belum ada kepastian obatnya, belum ada kepastian ujungnya, saya rasa confidence-nya belum akan kembali. Yang akan terjadi adalah ketika ada stimulus, tapi ekspektasi di real ekonomi ini belum membaik, yang akan diuntungkan dari stimulus itu adalah sektor keuangan. Nature dari stimulus itu kan, di kondisi apapun, itu menginflate, menaikkan harga. Kalau stimulus itu beneran masuk ke real sektor, itu akan menaikkan harga barang atau menjadi inflasi. Tapi yang terjadi itu adalah kalau stimulus ini end up lari lagi ke sektor keuangan, juga akan menyebabkan inflasi. Tapi bukan harga barang yang naik. Yang naik itu adalah harga dari aset keuangan kita. Dan saya lihat dengan belum adanya kepastian vaksin COVID dan kapan kita akan menghadapi ini, segala stimulus yang muncul akan end up di pasar keuangan. Kita bisa mengkritik bahwa stimulus ini tidak baik, kok ke pasar keuangan. Tapi saya lihat lewat pasar keuangan inilah nantinya ekonomi kita akan membaik. Ketika mungkin Kenny dan rekan-rekan lainnya berinvestasi di reksadana, dia misalnya ada juga beberapa yang beli saham langsung, di akhir tahun ini mengalami kenaikan yang material dari asetnya, bisa naik 15% atau 20% di beberapa, kalau pilihan sahamnya yang baik. Udah kita hitung, kenaikan free float dari saham di IHSG itu yang berkaitan langsung dengan kepemilikan lokal yang sudah di atas 50% di pasar saham Indonesia, lebih kurang akan meningkatkan wealth dari pemegang aset di Indonesia ini sebesar 150 triliun. Ini yang nantinya kita harapkan bisa menggenjot perekonomian. Kira-kira seperti itu. Kemarin ini kayaknya saya belum lama ada baca nih Om di news. Katanya vaksin itu udah ditemukan sama Rusia Om. Terus kita juga di Indonesia udah mulai Bio Farma itu kalau nggak salah udah masuk fase ketiganya untuk tahap uji klinisnya. Itu gimana nih Om? Bakal mendongkrak demand kita lagi nggak sih Om? Di sini bakal nge-boost economic recovery kita nggak sih Om ke depannya? Kita mesti lihat bahwa pasar keuangan itu kan didrive oleh ekspektasi. Tapi ekspektasi ini saya akan bagi dua hal lagi. Ekspektasi di pasar keuangan dan ekspektasi di sektor real. Pertanyaan saya adalah dengan ditemukannya vaksin, yang katanya Rusia sudah ketemu vaksin, akankah ini secara immediate menaikkan ekspektasi di sektor real? Kalau kita banyak ngobrol dengan pelaku-pelaku usaha yang ada sekarang, mereka semuanya masih berhati-hati dan berusaha mencari form terbaik bagaimana untuk berusaha di sektor real ketika COVID ini. Dan yang saya lihat itu adalah yang kondisinya itu ada ekspektasi COVID ini, dalam jangka pendek akan lebih dahulu menaikkan ekspektasi di sektor keuangan. Karena kondisinya masyarakat sampai hari ini masih over saving. Translate menjadi ekspektasi di sektor real itu nanti saya lihat butuh waktu lebih lama. Dan karena satu sisi lagi saya lihat kredit channel ini ya, ekspektasi orang mau kredit itu nggak ada, mau nggak mau ya dari aset price channel ini yang saya lihat.
Di akhir tahun orang-orang karena harga saham naik merasa dirinya lebih berduit, baru mereka mau belanja. Yang itu yang lagi dilawan oleh polisi-polisinya pemerintah sekarang. Kalau sekarang ini kan kalau mau kita lihat kondisinya kan unik kan. Orang yang kaya aja kan, itu tuh merasa susah kan kalau kita lihat. Newsnya kemarin ada seorang pengacara kondang yang sangat kaya di Indonesia. Dia kemarin itu mengeluh katanya ada ratusan apartemennya dia yang tidak laku disewakan. Apakah dia susah? Benar, dia juga lagi susah. Apakah dia miskin? Tidak. Dibandingkan rata-rata orang Indonesia, tentunya aset possession, kepemilikan asetnya kaya. Tapi apakah dia merasa susah? Iya. Di kondisi sekarang ini adalah baik orang yang beneran susah ataupun yang bukan orang susah, semuanya sama-sama merasa susah. Yang harus dibalikkan sekarang ini adalah bagaimana membuat orang yang tadinya merasa susah merasa lebih feel happier. Dan saya lihat sih channel dari kebijakan moneter dan fiskal ini mau nggak mau itu menaikkan harga aset. Naik lebih dulu daripada fundamentalnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari audiens juga, dari Bapak Ferdian Hendrawan. Untuk masuk ke pasar saham itu sekarang udah tepat belum Pak waktunya? Apa perlu melihat hasil GDP after Q3 nanti, jadinya kita resesi atau enggak? Atau sambil partial entry nih Om, katanya. Kalau data ekonomi itu bakal jelek, itu satu pasar juga sudah tahu. Itu yang kita lihat. Orang itu banyak yang heran gitu kan, bukannya data ekonomi jelek, harga saham naik lagi. Justru yang kita lihat ini adalah market kita sekarang ini memang sedang mengalami anomali. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan pasar saham itu naik kalau ekonomi itu membaik. Yang akan tertranslate juga, ini saya bilang ini adalah penyakit ekonomi global yang harus kita waspadai, bahwa ke depannya akan ada kecenderungan bahwa pasar keuangan itu lebih care dengan stimulus daripada kondisi real ekonomi. Dan kondisi yang saya lihat sekarang ini adalah dengan adanya ekspektasi stimulus yang masih akan terus berlanjut sampai akhir tahun, baik dari global, dari The Fed dan lain-lainnya, ataupun domestik dari Bank Indonesia ataupun pemerintah, saya lihat aset price masih cenderung naik. Karena di valuasi sekarang 5.200 ini, di rasionya IHSG belum sampai ke rata-rata long term-nya yang 16-17 kali. Jadinya saya lihat cicil-cicil masuk ke IHSG di saham-saham yang berkualitas tinggi, saya rasa akan menjadi pilihan yang tepat. Kira-kira seperti itu Pak, kalau kita lihatnya. Sekarang ini masih bagus. Tapi sekali lagi saya ceritakan, di kondisi sekarang ini, hal yang ingin saya jelaskan adalah rally yang sekarang terjadi ini bukan karena fundamental, tapi karena ekspektasi adanya stimulus dan adanya over saving dari masyarakat. Orang tiba-tiba kebanyakan menabung. Kalau kita ngobrol sama bank, orang itu simply kelebihan uang di mana-mana. Itu yang menyebabkan harga aset naik. Baru nanti Bapak kita kurangin porsi equity kita, kalau kita belajar MBS aja di Indonesia, kalau ekonomi mulai ada tanda-tanda perbaikan dan belum ada statement tentang stimulus selanjutnya. Saya penasaran nih Om, tadi kan Om Farul udah bilang pelan-pelan ketika ekonomi kita membaik, kita kurangin porsi equity kita. Ini ada juga nih pertanyaan Om dari audiens. Ada yang nanya, menurut Pak Farul tuh gimana jika kita ada pegang cash dan banyak yang jual properti murah, bahkan di bawah NJOP? Apa keputusan yang terbaik nih Om? Karena kan tadi investasi ini kan nggak harus bentuknya equity atau obligasi aja ya Om ya, atau sama aja bisa juga properti. Gimana nih Om komentarnya buat yang properti? Nah kalau untuk misalnya investasinya di real asset, kita harus tahu dulu ekspektasinya apa. Karena di kondisi sekarang ini, kalau saya bilang itu krisis sekarang ini tuh lumayan deflationary dan menunggu lagi kapan sign inflasi itu muncul. Kalau untuk di Indonesia, saya menurut kalau ingin beli properti, silahkan beli properti yang lagi diskon. Itu mungkin adalah sebuah keputusan yang bagus untuk investasi kita. Tapi jangan berharap kalau beli properti itu dalam setahun, 2 tahun ke depan akan langsung jadi cash flow. Jadilah kita expect bahwa kita membeli itu untuk jangka panjang. Kalau membeli real asset untuk menghasilkan cash flow, saya rasa sekarang kita harus lebih selektif di kondisi sekarang ini. Memang kalau hanya beli aset karena ngelihat harganya sudah kompetitif, saya rasa memang sudah waktunya untuk membeli properti. Tapi kita tidak terlalu bisa berharap akan cash flow dari investasi tersebut ya. Karena udah diskon ya Om ya, boleh ya Om ya beli ya. Oh iya, udah diskon, sudah boleh sebenarnya. Tapi untuk berharap langsung ada yang nyewa apartemen, nyewa rumah, saya rasa juga sulit. Soalnya untuk properti ini ada sebuah tren yang sebenarnya itu harus kita antisipasi juga. Bahwa, ini terutama di Jakarta ya, dan di kota-kota besar lainnya, relevansi untuk
bekerja langsung di Jakarta cenderung tidak sebesar sebelumnya. Karena ternyata yang kejadian sekarang ini semua orang bisa work from home. Kalau bisa work from home, kalau saya bukan orang Jakarta, ngapain saya tinggal di Jakarta? Kira-kira seperti itu kan? Betul. Ngapain saya harus nyawa apartemen, harus punya rumah di Jakarta kalau tujuan saya ke Jakarta hanya untuk bekerja, kira-kira seperti itu. Saya sih nggak heran nantinya itu justru, nah ini yang saya lihat, proses demand dari properti saya lihat akan sedikit bergeser. Kalau dari sebelumnya itu crowded di segmen-segmen yang terkait dengan kota besar. Saya misalnya orang Semarang, orang Surabaya, bisa WFH, kantornya di Jakarta. Ngapain saya harus di Jakarta? Ngapain saya harus ngekos, beli rumah, nyewa rumah, atau punya apartemen di Jakarta? Itu mungkin hal-hal yang harus kita pertimbangkan perubahannya di sektor properti. Berarti dari penjelasan Om Farul nih, saya nangkep nih masalah kita kan memang benar-benar ada di demand side-nya kita nih Om. Kita udah bahas Om, ada namanya monetary supply yang unconventional gesture, unconventional move dari Central Bank. Dari pemerintah juga saya baca di koran itu memang ada stimulus sebesar 695 triliun kalau saya nggak salah. Itu tuh kira-kira menurut Om bakal mendorong ekonomi sejauh apa sih? Apakah akan memperbaiki demand side kita ke depannya apa gimana nih Om? Kalau tujuannya pure untuk meningkatkan ekonomi, saya menyarankan pemerintah itu memperbanyak stimulus berbentuk bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai dan bansos. Karena sebenarnya kalau kita lihat yang jadi masalah di bisnis-bisnis yang ada sekarang itu adalah kehilangan demand. Jadinya kalau demand-nya balik dengan bansos, itu akan lebih material dampaknya kepada ekonomi. Dan juga ini baik untuk pendapatannya pemerintah. Kenapa saya bilang itu? Beda loh Ken. Ngasih stimulus ke korporat sama ngasih stimulus langsung ke masyarakat itu dampaknya berbeda. Kan kalau untuk korporat itu baru akan benar-benar menjadi pendapatan pajak kembali kalau korporatnya itu mencetak keuntungan. Misalnya kita berikan investasi gitu. Kalau korporatnya nggak untung, nggak akan balik, uang fulus tadi itu jadi pendapatan pajak pemerintah. Di sisi lain, kalau kita memberikan stimulus itu langsung kepada dalam bentuk bantuan langsung tunai, misalnya seperti yang 600.000 ini, 600.000 dibelikan kepada orang, ekonomi langsung berputar, karena paling tidak itu yang dibelikan itu adalah barang-barang yang konsumtif, misalnya beli minyak goreng, beli telur, beli beras, beli mie instan misalnya. Belanja seperti itu, satu hal yang saya yakini adalah paling tidak 10% akan langsung berubah menjadi pajak pertambahan nilai dari pemerintah. Sedangkan kalau kita stimulusnya banyak ke korporat, cenderung membuat korporatnya itu baru bayar pajak ketika sudah untung. Kita lihatnya itu pemerintah harusnya lebih banyak bantu itu bansos. Karena kondisi sekarang ini adalah bukan masalah atau barangnya nggak ada. Semua orang sekarang mau jualan kan. Semua orang sekarang itu buka toko sendiri kalau kita lihat. Tapi masalahnya nggak ada yang mau beli. Itu kondisinya yang kejadian. Semua orang pengen jualan, nggak ada yang mau beli, ya bagaimana? Tadi kan Om sempat bilang orang-orang tuh semua banyak yang mau jualan Om, tapi yang beli nggak ada. Tapi kalau kita lihat nih Om, kan anak-anak muda zaman sekarang nih lebih kreatif nih Om, mulai buka bisnis di online Om. Kan sebenarnya juga dia tetap jualan Om, walaupun di online mungkin, tapi apa itu nggak berubah menjadi pendapatan pajaknya pemerintah atau gimana ya Om? Apakah impact-nya berbeda dengan orang beli di online apa gimana nih Om? Soalnya setahu saya sih online banyak banget sekarang Om. Nah sebenarnya kalau kita ngobrol soal bisnis online ini kan, bisnis online ini sebenarnya bagus untuk perekonomian. Tetapi, ada satu hal yang mesti kita garis bawahi. Perbedaan bisnis online yang high-tech dengan bisnis yang konvensional adalah penggunaan tenaga kerja yang jauh lebih sedikit. Memang benar, kita bisa menjual barang lebih banyak mungkin dengan online. Tapi di satu sisi lain, dengan bisnis online, ini kita lihat dampaknya ke ekonomi ya. Kalau untuk sudut pandang personal bisnis itu benar. Bisnis online ini sangat enlightened dan bisa memberikan value added-nya banyak lah gitu. Kita bisa banyak untung. Tapi dengan ada bisnis online ini sebenarnya kita belanja dengan online. Misalnya kita belanja 100.000 lewat toko online. Sebenarnya itu berbeda dengan kita belanja 100.000 ke mall atau ke pasar. Karena kalau kita belanja 100.000 ke mall, itu dalam komponen 100.000 belanja kita juga terdapat gaji pegawai pramu niaganya. Kalau dengan online, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses itu lebih sedikit, maka jumlah payroll atau jumlah orang yang digaji itu juga tidak sebanyak sebelumnya. Ya, kalau
nggak dapat gaji, bagaimana permintaan itu bisa datang. Sebenarnya polisi-polisi yang dibutuhkan sekarang ini, kalau kita butuh polisi, mendorong inflasi. Karena kalau polisinya itu nggak mendorong inflasi, dan cenderung untuk menabung dan menghabiskan lebih sedikit, kita akan berakhir dengan rezim suku bunga yang super rendah, likuiditas kenceng banget di market kayak sekarang, bank-bank bingung mau ngasih duit kemana, jadinya masuk obligasi, lalu juga banyak juga yang larinya ke saham, tapi ekonominya nggak tumbuh. Ini yang lagi dicari sebenarnya bagaimana caranya. Contohnya itu gimana kebijakan ekonomi itu yang inflasionis, saya ceritanya inflasionis ini. Sekolahan contohnya kan. Sekolahan ini polisi menggunakan online, saya bilang adalah polisi yang deflasionis. Kenapa polisinya deflasionis? Karena pakai online di rumah, maka kita tidak pakai ruang kelasnya sepi, dan kalau ruang kelas ini dihitung nilai ekonominya, kalau seandainya nyewa, berarti penyewaan ruang kelas hilang. Jumlah guru yang akan dipakai ini berkurang. Orang-orang bisa belajar di rumah, tapi harga relatif turun. Itu yang kejadian sekarang. Harga relatif turun, nggak banyak guru-guru yang dipakai, kira-kira seperti itu. Itu kebijakan yang deflasionis. Di satu sisi, saya sih lebih setuju kebijakan yang inflasionis. Bagaimana contohnya kebijakan yang inflasionis di pendidikan ini? Kenapa kan kita tahu banyak bisnis yang tutup? Kenapa kita tidak memberikan kalau dalam bisnis pendidikan ini, kan sebenarnya ini kan intinya dari PSBB ini kan social distancing. Kenapa tidak misalnya itu di kapasitas sebuah kelas itu kita turunkan jadi seperempatnya kan? Satu ruangan itu misalnya dari 25 ke 30 murid, kita potong menjadi 10 murid aja satu kelas, kelasnya kita expand yang banyak, pemerintah berikan subsidi, jadinya anak-anak Indonesia bisa bersekolah dengan social distancing yang baik, karena kelasnya kecil, lalu guru akan banyak yang bisa di-hire. Timbulkah pekerjaan baru? Pekerjaan baru yang tadinya orang nggak kerja akhirnya bisa kerja, lalu juga social distancing-nya itu bisa tercapai juga, ekonomi akan berputar. Sementara polisi yang diambil sekarang ini terkait dengan lebih banyak untuk memberikan sensitif pada online, saya lihat ini polisi-polisinya deflasionis yang akan berujung dengan likuiditas yang meningkat. Kalau likuiditas yang meningkat, kita siap-siap beli saham. Kira-kira seperti itu, Kat. Itu yang terjadi sebenarnya di kondisi kita saat ini. Tadi itu dari jawaban Om Farul ada juga disebut-sebut bagian dari kayak coba dibantu subsidi dari pemerintah. Bukannya sekarang itu fiskal defisit kita itu udah cukup besar ya Om ya di ekonomi ini kan sekarang kalau nggak salah udah dilebarin sampai 6% Om. Itu apakah nggak bahaya buat Om buat ekonomi kita ke depannya, ekonomi pemerintah gitu? Satu hal yang mau saya ceritain yang tadi itu adalah kenapa sekarang itu pemerintah itu nambah hutangan terus tapi demand-nya itu terus tinggi, terutama dari investor lokal ya. Ternyata tahun ini kita belum sebutuh itu dengan investor asing. Yang kejadian itu adalah ternyata memang kan yang kejadian itu adalah dana yang nganggur. Kita lihat di sistem perekonomian kita ini itu sangat besar kan. Dana nganggur ini yang membuat pemerintah tahun ini sekalipun dia membuat defisit itu sampai ke 6,3% daripada GDP, saya lihat sebenarnya itu oke. Kebijakan defisit ini baru akan salah dan membahayakan perekonomian kalau kebijakan defisit yang di atas target limit 3%, bahkan menjadi 6,3% ini dilakukan bersama-sama dengan kondisi private sector yang membaik. Karena private sector yang membaik itu juga akan rebutan likuiditas. Karena itu kondisi sekarang sih nggak apa-apa. Kalau kita lihat dari data ya, pemerintah ngeluarin obligasi negara ini, kalau kita lihat dari sisi suplai uang dan likuiditas, itu hanya menggantikan peran private sector. Ya. Private sector yang tadinya minjam kan jadi nggak minjam sekarang. Loan growth 1% year on year di bulan Juni. Rendah sekali. Jadinya ini ya, yang normal kejadian itu adalah kalau pemerintah itu nggak ngutang, money supply kita mungkin bisa drop pertumbuhannya ke 2-3% setahun. Karena nggak ada demand dari private sector. Nggak ada yang kredit, nggak ada yang minjam. Jadinya akan memperparah deflasi, akan memperparah ekonomi ini turun. Dengan kondisi sekarang saya lihat, kalau sampai 6,3%, even sampai 7,5% daripada GDP pun, saya lihat itu nggak masalah. Polisi ini baru akan masalah kalau ekonomi nanti membaik. Dan sekarang pertanyaan terbesar dari banyak orang terkait dengan polisi ini adalah bagaimana caranya BI bisa keluar dari polisi ini. Itu yang lagi ditunggu-tunggu sekarang.
Om Farul, ini ada pertanyaan nih Om. Ini katanya likuiditas banyak, tapi kenapa masih banyak borrower yang minat pinjam di P2P nih Om? Kata salah satu audiens kita nih Om. Apa yang bikin demand di P2P itu semakin tinggi Om? Kan tadi katanya loan growth-nya juga sudah melemah di kita gitu kan Om. Yeah. Tapi katanya borrower masih tinggi Om di P2P, peer-to-peer lending. Kenapa peer-to-peer ini tinggi? Dan sebenarnya menurut saya agak berbahaya nih sebenarnya. Demand di peer-to-peer itu tinggi karena perbankan kita itu menjadi sangat konservatif di kondisi sekarang ini kan. 1% year on year growth di pasar pinjam-meminjam kita di perbankan bukan karena nggak ada uang, tapi karena emang saya nggak yakin. Saya minjamin sama kamu, itu saya ceritain tadi kan, credit channel nggak jalan. Betul. Saya pinjamin kamu, tahun depan kamu bisa bayar sama saya. Saya nggak percaya. Sementara di P2P, standarnya lebih loose dibandingkan perbankan. Makanya orang pada lari ke P2P. Dan yang saya lihat sebenarnya kalau memang bisnis benar, saya lihat waktunya kita, terutama bisnis besar, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Bukan rekan yang punya bisnis, waktunya kita nego bunga kepada bank-bank yang meminjamkan kita dana demi supaya perputaran ekonomi itu bisa baik. Tadi kan udah dijawab juga Om. Ini saya balik lagi nih Om ke pertanyaan dari fiskal tadi Om. Saya masih penasaran soalnya. Fiskal ini semakin besar kan itu indikasi semakin tingginya pengeluaran pemerintah ya Om, government spending ya. Itu kan salah satu. Iya benar. Itu kan defisitnya maksudnya ya. Iya. Itu kan salah satu komponen yang ngebentuk GDP kita juga Om. Apakah dengan tingginya alokasi budget pemerintah untuk ini, itu bisa mencegah kita supaya nggak masuk resesi Om ya kira-kira? Kalau saya melihatnya itu PR-nya pemerintah itu balikin confidence sih. Seberapa besar apapun spending yang dilakukan pemerintah, kalau confidence-nya nggak balik, itu nggak bisa. Sekecil apapun yang dilakukan pemerintah, kalau ternyata confidence-nya balik, itu bakal baik. Nah, sebenarnya kan, yang paling dibutuhkan sama market, yang paling dibutuhkan sama ekonomi itu, kalau ngomong-ngomong soal stimulus, itu nggak terlalu besar. Yang paling dibutuhin itu vaksin COVID-nya kan. Sama kepastian kapan COVID ini selesai. Karena itu yang saya lihat adalah yang harus kita antisipasi ini, karena walaupun sudah ada ekspektasi vaksin dari Rusia, seandainya ini berkelanjutan, kita harus ready bahwa ekonomi kita tidak cenderung konsumsi lagi. Itu yang harus paling kita ready, baik itu pemain di pasar keuangan ataupun pemain di sektor real. Dampak dari menabung tabungan yang terlalu tinggi ini adalah harga naik, bunga rendah, tapi nggak banyak opportunity. Berat untuk memutar perekonomian. Itu yang harus kita waspadai sekarang. Wah, udah banyak banget nih ngobrolnya sama Om Farul nih. Saya pengen recap dikit aja nih Om buat para audiensnya. Jadi perbincangan kita nih hari ini, apakah itu sebenarnya resesi sih? Tadi kan udah dijelasin juga sama Om Farul ya, resesi itu kalau kita dua quarter berturut-turut memiliki ekonomi growth yang negatif. Juga ini di masa-masa kayak gini itu adalah game of confidence juga ya Om ya. Kita itu kondisinya sekarang itu beda sama tahun 98 karena kita itu sekarang deflationary. Waktu kita tahun 98 itu inflationary ya Om ya. Ya benar. Nah, itu bedanya. Dan kunci terbesarnya itu kayak yang tadi Om Farul barusan bilang itu adalah vaksin ya Om ya. Kalau vaksin ditemukan bakal membuat financial asset kita harganya terkoreksi ya Om ya, ketika emang sudah ada kejelasan bahwa oh ini vaksinnya kayak gitu. Harga financial market ini saya lihat ya, kalau hanya baru ekspektasi vaksin, belum ekspektasi perbaikan sektor real. Paling penting itu sektor real kan. Karena driver dari market tahun ini itu bukan hasil fundamentalnya, tapi likuiditas. Begitu ada ekspektasi bahwa ekonomi membaik, real sektor ya, benar-benar ada ekspektasi real sektor membaik. Kondisi sekarang itu tuh mirip kalau kita lihat itu ya, bagaimana kita akan keluar dari krisis ini. Saya lihat itu sama seperti yang terjadi ketika quantitative easing-nya Amerika Serikat 2009. 2013, ekonomi all growth, pertumbuhan naik, Amerika fundamental ekonominya membaik, tapi marketnya koreksi karena ada isu Fed-nya tapering. Tapering karena ekonomi yang membaik. Yang harus kita waspadai setelah ini, mungkin ini di awal tahun depan atau di tengah tahun depan adalah hal yang mirip. Bahwa ekonomi nanti sudah sedikit membaik, tapi tiba-tiba ada komentar dari Bank Indonesia atau komentar dari The Fed yang bahwa stimulus akan kita tarik. Itu baru akan membahayakan.
mau tidak mau ya Ken ya, ini sayangnya sekarang ini ya, market kita itu semenjak adanya quantitative easing ini itu memang tidak menggambarkan fundamentalnya lagi. Kapan itu bakal ada menggambarkan fundamentalnya lagi ya ketika QE-nya selesai. Dan saya rasa QE ini baru dimulai. Karena itu kita harus siap, bukannya pasar saham, pasar obligasi ini naik tanpa fundamental, saya berusaha membahasakannya, senang menyebutnya sebagai pasar saham dan obligasi naik lebih dahulu sebelum fundamentalnya. Kira-kira seperti itu. Kalau mau bahas ini lebih dalam sih seru kan. Mungkin kita bisa di luar ini bahas bisa 7 hari 7 malam kenapa sampai kondisinya seperti ini. Betul. Sedikit aja buat para audiens itu, jadi saya juga mau ngasih sedikit recap bahwa dari Om Farul juga bilang kondisi resesi ini itu tuh nggak selamanya resesi ini hanya menjadi masalah buat kita, tapi itu juga mendatangkan opportunity baru ya buat kita ya. Terima kasih banget Om Farul buat sesinya kali ini, seru banget obrolannya. Mungkin kita harus bikin sesi ini lebih banyak lagi nih Om untuk para audiens kita juga nih Om. Thank you banget juga buat semua audiens yang udah hadir di sini. Terima kasih sudah hadir ya.